Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah adik-adik, berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Nah adik-adik, seperti minggu-minggu sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan adik-adik untuk mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Adik-adik, di pertemuan ke-6 hari ini, kita masih melanjutkan materi bab 3. Dan submateri yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu pasar. Nah adik-adik, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Nah adik-adik, submateri yang akan kita bahas hari ini yaitu pasar. Tujuan pembelajaran untuk hari ini diharapkan peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian pasar, yang kedua mengidentifikasi syarat terjadinya pasar, yang ketiga menjelaskan fungsi pasar, dan yang keempat menguraikan jenis-jenis pasar. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki lebih lanjut di inti dari materi, apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata pasar? Pasti kalian sering ya, bahkan kalian itu hampir tiap minggu pergi ke pasar, karena di Bubas ini ada pasar setiap hari Kamis ya. Coba, apa yang ada di benak kalian? Apa saja sih yang kalian temukan ketika kalian pergi ke pasar? Pastinya kalian sudah mengetahui itu semua, ya. Nah, sekarang apa itu pasar? Pasar itu adalah tempat bertemunya calon pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Dalam arti luas, pasar merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli, atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya, syarat-syarat terjadinya pasar. Jadi yang disebut pasar itu harus memenuhi syarat supaya bisa disebut sebagai pasar. Yang pertama, adanya penjual. Yang kedua, adanya pembeli. Yang ketiga, sedianya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang keempat, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian fungsi dari pasar. Yang pertama, fungsi dari pasar yaitu pasar memiliki fungsi distribusi, yaitu pasar berfungsi untuk memperlancar barang dari produsen ke konsumen. Kemudian yang kedua, ada fungsi pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli melalui kegiatan tawar-menawar. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas tentang harga keseimbangan atau harga pasar yang merupakan hasil dari kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian fungsi yang ketiga itu adalah fungsi promosi. Jadi pasar itu juga berfungsi untuk memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat.
Kemudian jenis-jenis pasar. Yang pertama, menurut wujudnya, pasar itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pasar konkret atau pasar nyata, yaitu pasar di mana penjual dan pembeli itu bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan tuh juga langsung ada di tempat itu. Nah, contohnya itu kalau kalian pergi ke pasar Ubaa, ke pasar Gorontalo, ke pasar Wonggahu, atau kalian pergi ke pasar Swalayan, itu langsung ada barangnya. Nah, itu disebut pasar konkret atau nyata. Ini yang kalian setiap minggu, bahkan setiap hari kalian pergi ke pasar itu. Kemudian yang kedua, pasar abstrak, yaitu pasar di mana penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dan transaksi dilakukan melalui alat komunikasi. Nah, ini sekarang yang lagi heboh-hebohnya ya adik-adik ya. Jadi pasar abstrak ini contohnya itu pasar online. Jadi belanja online melalui Tokopedia, Shopee, Bukalapak, ada Lazada juga yang sekarang ini lagi tren di zaman saat ini, dan kalian juga pasti ada yang sudah mencobanya. Nah, itu disebut pasar abstrak. Jadi transaksinya dilakukan melalui suatu aplikasi yang ada di handphone atau alat komunikasi. Kemudian yang kedua, pasar menurut jenis barang. Yang pertama ada pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang keperluan sehari-hari. Nah, contohnya ada pasar ikan, pasar buah, pasar sayur, pasar kebutuhan pokok. Nah, pokoknya dia barang yang dijual belikan itu merupakan barang keperluan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan faktor produksi. Nah, contohnya ada pasar tenaga kerja dan pasar modal. Selanjutnya yaitu pasar menurut luas jaringan distribusi. Yang pertama ada pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Contohnya kalau di Indonesia itu ada pasar Klewer. Nah, di situ melibatkan penjual atau masyarakat daerah setempat yang sebagian besar merupakan pengrajin batik, sehingga pasar Klewer merupakan tempat mereka untuk menjual batik hasil kreativitas masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua ada pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Nah, ini contohnya itu ada pasar cengkeh yang ada di Sulawesi Utara, ya, di Manado. Kemudian ada pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Contohnya itu ada AFTA, ya. Jadi AFTA itu merupakan organisasi perdagangan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN. Dan termasuk di dalamnya ada negara Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang wilayahnya berada dalam kawasan Asia Tenggara. Kemudian selanjutnya itu ada pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Contohnya di Australia, tepatnya di Sydney, itu ada pasar Wool, ya. Ada pasar Wool. Nah, mengapa ini disebut pasar internasional? Karena satu-satunya penghasil wool terbaik di dunia itu hanya ada di Australia. Oke, adik-adik. Selanjutnya, pasar menurut waktu penyelenggaraan. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari
dan menjual barang setiap hari. Jadi pasarnya itu buka setiap hari. Contoh itu ada pasar sentral yang ada di kota Gorontalo. Pasar mingguan itu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Jadi buka seminggu sekali. Nah, ini pasar yang sebagian besar pasar-pasar di Gorontalo itu pasar mingguan jenisnya ya. Ada pasar Minggu di Wonggahu itu ya adik-adik, kemudian di Bubaa ada pasar Kamis, kemudian di Monggolito ada pasar Sabtu, Tilamuta ada pasar Minggu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pasar bulanan, pasar yang melakukan kegiatan sebulan sekali. Nah, contohnya itu biasanya pasar yang dekat dengan lokasi industri atau pabrik. Nah, jadi pasar ini hanya buka ketika karyawan itu mendapatkan gaji. Jadi karyawan gajian, nah pasar buka. Itu biasanya dia dekat dengan lokasi pabrik atau industri. Dan yang keempat, pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Nah, contohnya kalau di kota Gorontalo itu ada pasar Senggol ya. Nah, itu kan setahun sekali karena dia diadakan atau buka ketika menjelang hari raya saja. Ya, jadi pas akhir Ramadan nah, itu buka. Kemudian contoh lagi ada Pekan Raya Jakarta yang dia buka hanya pada saat hari ulang tahun Jakarta. Yang terakhir, jenis pasar menurut organisasi atau strukturnya. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya terdapat penjual dan pembeli, dan biasanya barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sejenis. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga, karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna, pasar yang penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Nah adik-adik, dari uraian di atas dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa pasar merupakan peranan yang sangat penting bagi perekonomian ya. Pasar mempunyai tujuan yang sangat penting, yaitu memperlancar penjualan hasil produksi dan memudahkan masyarakat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan, serta membantu menyediakan segala macam barang dan jasa. Oke adik-adik, demikianlah pembelajaran submateri pasar hari ini. Seperti biasanya, jadi setelah ini kalian langsung mengerjakan kuis di Google Form yang linknya sudah saya bagikan di grup WhatsApp. Oke adik-adik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.